Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku pengen unboxing dan review. Ya sebenarnya nggak unboxing juga sih. Ini udah pernah aku pakai dua kalian. Ya produk ini udah aku pakai dua kali. Dan aku pengen share pengalamanku ketika aku pakai produk ini atau barang ini teman-teman. Nah untuk video kali ini aku nggak review clothing lokal. Jadi ini bukan brand clothing gitu ya. Tapi tetap ini adalah produk lokal Indonesia. Brand lokal Indonesia, lokal pride gitu ya. Tapi kayak biasanya sebelum aku mulai video ini, kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga. Like kalau misalnya kalian suka, share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. So teman-teman langsung aja, daripada penasaran, aku bakalan review produk apa sih sebenarnya ini. Jadi langsung aja kita mulai untuk video kali ini. Oke. Jadi ini produknya teman-teman ya. Ini ya bisa kalian lihat juga di sini adalah boxnya helm. Nah, kenapa Mas Ganjar sekarang kok pengen review helm bukan clothingan gitu ya? Nah, jadi gini, ceritanya gini, lucu nih. Jadi ketika pas aku pulang beberapa minggu kemarin gitu ya, pas ke rumah itu di rumah itu lagi apa ya, vibe-nya tuh habis ngetrail gitu ya. Jadi papaku senang ngetrail dan udah sering juga untuk ngetrail. Adikku itu kemarin baru pulang, pas aku kesana itu baru selesai touring gitu ya, ikut papaku ngetrail juga. Nah karena di rumah itu udah banyak nih ya, banyak kayak helm, itu ada helm motocross atau helm trail, kemudian spare part yang lain kayak celana, baju gitu kan, sepatu, udah ada semua. Aku kok kayak penasaran gitu kan, kayak antara yakin atau enggak gitu kan untuk ngetrail gitu. Karena jujur aja aku belum ada pengalaman kalau misalnya nyetir sepeda-sepeda cross gitu ya. Kalau misalnya kayak sepeda, ya kalau kayak sepeda matic, sepeda bebek, sepeda cowok yang koplingan gitu kan, atau sepeda motorsport atau yang muge itu aku udah pernah nyoba dan aku bisa gitu. Cuma kalau misalnya yang trail itu aku belum pernah atau belum ada pengalaman sama sekali. Apalagi kalau di medan yang bener-bener yang ekstrem itu aku belum pernah ada pengalaman, jadi aku masih newbie banget. Tapi ya akhirnya kan kemarin itu sama papaku, ini aku mau special thanks juga buat papaku yang udah beliin gitu ya. Padahal sebenarnya sih kayak semi ngeracunin gitu loh. Ayo tak beliin tapi ngikut ngetrail gitu kan. Ya udah akhirnya oke lah. Akhirnya ya udah dibeliin lah helm dari ya ini kalian bisa lihat juga untuk mereknya JPX. Nah untuk JPX ini setelah aku searching gitu ya, itu ternyata adalah brand asli Indonesia teman-teman. Jadi helm made in Indonesia gitu. JP itu kalau nggak salah Jaya Plastik atau apa ya, pokoknya P-nya itu plastik lah. Nanti tolong koreksi kalau misalnya aku salah gitu. Nah jadi langsung aja kita buka. Jadi sebenarnya udah pernah aku pakai kemarin. Nah untuk boxnya kayak gini ya teman-teman. Boxnya seperti ini. Ini ya aku beli online, jadi aku beli di Tokopedia. Ini dibeliin ya, bukan beli ya. Ini dibeliin, bukan beli. Ini helmnya seperti ini, bungkusnya ada tulisannya JPX helmet. Dan di sini ada buku garansi dan ya pokoknya manual booknya lah seperti ini. Oke, nah for your information juga, aku sebenarnya kalau misalnya helm ini sedikit banyak ya kurang lebih paham lah spare partnya atau bagian-bagiannya gitu. Karena aku, kalau misalnya kalian ngikutin channel ini atau kalian tahu aku gitu kan, aku dulu itu sempat jualan helm juga gitu. Jadi at least aku udah seenggaknya sedikit banyak udah tahu. Dan aku juga dari dulu, dari SMA, dari SMP sampai kuliah itu senang sama motorsport gitu kan, sama ya dunia balap gitu atau dunia otomotif lah. Jadi helmku dulu itu banyak kalau misalnya yang model seperti ini aku masih belum pernah. Jadi ini first impressionku pertama kali untuk helm motocross atau helm trail ini. Karena kalau dulu aku biasanya pakai yang half face atau yang full face kayak gitu. Cuma kalau misalnya yang ini ya aku first impression banget nih. Oke, jadi ini kita buka aja. Nah, looknya seperti ini. Oke. Nah ini looknya, ini JPX tipenya Titan X20. Nah ini ada tulisannya di sini ya, Titan X20. Alright, nah ini aku seneng banget dan modelnya aku milih yang ini karena ya ini kayak cyberpunk banget loh, kayak streetwear gitu kan. Model-modelnya seperti ini, model-model futuristik lah. Nah untuk looknya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini untuk look sekilas aja.
seperti ini. Nah, kita akan bahas untuk per bagian-bagiannya nih. Nah, kemarin itu juga aku sempat lihat-lihat helm dari Aeroh gitu kan, yang sebenarnya mirip. Ya bukan mirip sih sebenarnya, ini yang mirip Aeroh ya kalau misalnya kita lihat sekilas doang gitu. Aeroh yang Aviator 2.2 kalau nggak salah, bukan yang 2.3, kayaknya yang 2.2 gitu kan. Itu sekilas mirip sama JPX Titan X20 ini teman-teman. Ini kita bahas dulu untuk warnanya. Di sini adalah warnanya aku ambil yang Tosca teman-teman, dan ini yang glossy karena ada kalau nggak salah yang light blue itu dia catnya Dove. Nah untuk per partnya nih kita bahas dulu satu-satu. Di sini udah catnya dia pakai glossy ya teman-teman. Aku ambil ini karena kalau misalnya nanti buat ngetrail, kalau misalnya ya catnya Dove itu ya after touringnya itu pasti bakalan bersihinnya agak susah gitu kan, karena Dove itu kan kalau misalnya kotoran itu gampang banget melekat gitu. Kalau misalnya glossy ya kalian tinggal gosok pakai Kanebo udah aman. Kita mulai dari mungkin dari belakang dulu ya teman-teman. Untuk belakang detailnya seperti ini nih, kalian bisa lihat juga. Bentar ya, ini kelihatan nggak sih? Oke, jadi belakangnya seperti ini kalian bisa lihat ya bentukan lekukannya. Nah ini kan ada kayak ventilasi di belakang sini kan, dan di depannya juga ada. Nah untuk yang depan ini namanya inlet fans gitu ya, jadi udara buat masuk. Kemudian yang belakang sini adalah namanya outlet fans teman-teman, jadi udaranya keluar. Ini ada di sini dan ada di belakang sini teman-teman. Ini kelihatan ya. Kemudian di sini yang topi ya, kayak topi ini namanya pick atau pad lah. Ini bisa di adjust teman-teman, jadi ini kalian bisa puter, dan di sini kalau misalnya kalian ada obeng, ini kalian bisa kendorin terus kalian naikin. Kalau misalnya ini kurang naik lah, ini kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian kayak gitu. Kemudian kita dari belakang dulu. Dari sini ada tulisannya JPX helmet ya teman-teman. Di sini ada. Kemudian di sini aku size-nya XL. Nih kalian bisa lihat juga. Ini size-nya XL. Oke, ini size XL. Kemudian di sini udah SNI. Nah, untuk trimnya di bawah sini itu dia pakai rubber, teman-teman. Cuma di sini ada sedikit minus. Jadi ini kayak kebuka nih lem-lemannya. Ini sebenarnya bisa sih dibenerin pakai ditambahin lem sendiri. Cuma ini kalau misalnya dari bawaannya seperti ini. Ya, ini ada minusnya sih dari ya entah ini dari yang jual atau emang dari pabriknya seperti ini. Kemudian aku kemarin juga lihat ada minusnya sedikit di bagian sini. Ini kayak agak beset sih. Ini kayaknya habis terbentur atau gimana kayak gitu dari tokonya. It's okay lah karena ini juga aku pakai untuk nge-cross juga, untuk nge-trail, otomatis juga nanti pasti bakalan banyak besetnya juga gitu kan. Nah, aku lanjut ke bagian bawah. Di bawah sini ada namanya EPS. EPS itu singkatan dari Expanded Polystyrene. Jadi gampangnya fungsinya EPS ini adalah untuk mengurangi benturan belakang gitu ya. Kalau misalnya kalian tak ada hentakan atau terjatuh, ini ada EPS-nya untuk mengurangi benturan kalian teman-teman. Nah sebelum aku bahas yang di dalam sini ya, komponen dalam ini, aku pengen bahas untuk luarnya dulu. Nah di depan sini, ini ada namanya nose guard ya. Ada nose guard sama cheek guard. Nah ini jadi satu cuy. Jadi ya bisa dibilang ini kayak helm full face, cuma di sini nggak ada base plate-nya. Biasanya kalau helm ya entah itu helm yang yang half face atau yang helm full face itu biasanya ada base plate-nya alias buat nempatin visornya. Nah kalau misalnya helm trail karena ini dia pakai Google gitu kan, pakai Google Glasses, otomatis dia nggak ada base plate-nya di sini teman-teman. Biasanya yang di kiri ini yang biar adjust kaca itu kan, itu namanya base plate. Nah itu udah semua, dan di depan sini sangar cuy. Ya depannya ini bener-bener kalau misalnya kalian lihat dari samping, ini wah ini bentuknya tuh kayak runcing gitu, dagunya tuh runcing. Ini keren sih. Nah seperti ini, kemudian hidungnya seperti ini, dan depannya ada kayak ventilasi. Ini ada 3, 1, 2, 3, ini 3 lapis. Sekarang kita coba masuk ke dalamnya ya teman-teman. Nah untuk dalamnya ini kalau misalnya kalian lihat di sini ada D-ring alias double D-ring gitu. Untuk double D-ring ini sebenarnya dipakai kalau misalnya helm-helm yang udah standar buat helm balap. Jadi kalau misalnya kalian sering nonton balapan atau kayak MotoGP lah, itu pasti semuanya udah pakai double D-ring teman-teman, karena ini lebih safety daripada yang cuma setekan biasa seperti itu. Nah ini udah double D-ring ya punyanya si JPX ini. Kemudian untuk check padnya yang buat pipi ini dia namanya single pad ya teman-teman. Jadi ada yang double gitu. Yang double itu dalam artian ininya ya teman-teman, untuk padnya dibuat pipi ini ada yang double gitu kan. Double itu ya 2 gitu, 2 lapis. Kalau ini kan dia single, 1 lapis doang. Nah ini bisa dicopot cuy.
Jadi, oh bentar-bentar, ini ada tulisannya JPEG. Nah, kegunaannya dari merah-merah ini apa sih Mas sebenarnya? Jadi, kalau misalnya pas kalian amit-amit, misalnya pas lagi berkendara, terus ada kecelakaan, terus ada trauma di kepala, ini sangat berguna teman-teman. Balik lagi kalau misalnya helm udah peruntukan untuk balap, biasanya safety-nya lebih banyak teman-teman. Jadi di sini, kalau misalnya ada trauma di kepala, ini bisa dicopot, ya, ini bisa dicopot. Nah, ini bisa dicopot, kemudian di dalamnya ini ada cetekannya. Bentar, ini kelihatan nggak sih? Ini ya, ini ada cetekannya seperti ini. Nah, ini agak keras ya, karena masih pertama cuy. Nah, seperti ini bisa dibuka. Nah, ini tujuannya ketika orang lagi cedera gitu kan, misalnya nggak memungkinkan untuk dibuka helmnya, jadi otomatis kalian harus ya menarik ininya aja. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti buka ini ketika kepalanya ada yang cedera atau yang trauma di kepala gitu kan, otomatis kalian harus menarik dari sini tanpa harus melepas dari helmnya teman-teman. Jadi dilepasnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk topetnya yang di atas ini, yang di bantalan kepala ini, yang warna biru biru tua sama hijau neon ini bisa dicopot juga cuy. Jadi kalau misalnya kalian mau nyuci, ini bisa dicopot. Nah, ini gampang banget ngopotnya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilepas ya, teman-teman. Nah, ini kan bisa, nah ini kalian bisa lihat bisa dicopot kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen nyuci atau ya bersihin lah, misalnya habis dipakai buat ngetril atau dipakai buat harian. Nah, untuk kombinasi warnanya di sini aku suka teman-teman. Jadi antara Tosca ya, untuk luarnya Tosca dikombinasiin sama abu-abu hitam ya, ada list-listnya hitam di sini. Nah, untuk kombinasi warnanya aku suka banget. Jadi bawahnya sini putih, hijau neon sama biru tua nih ya. Ini kalian bisa lihat, zoom ya, aku zoom. Nah, itu tadi untuk bagian-bagiannya. Sekarang aku pengen kasih lihat juga gimana pas lagi dipakai gini ya. Nah, sekarang kan kondisi lagi pandemi gitu ya. Sekarang kondisi lagi, kalau misalnya kita di jalan itu kan protokol kesehatannya adalah pakai masker gitu kan, pakai masker atau penutup hidung atau mulut gitu. Nah, kemarin ketika aku pakai masker terus pakai helm ini itu agak kesulitan sih, karena di dalamnya ini maskernya sering turun. Nah, karena helm ini adalah peruntukannya sebenarnya untuk helm-helm balap gitu ya, otomatis dia harus sempit gitu ya. Ketika masuk itu harus sempit, dan ketika udah di dalam ya udah nyaman gitu. Nah, kendalanya adalah ketika pakai masker itu pasti turun gitu loh. Pas diturunin gini maskernya ikut turun. Jadi akhirnya aku kemarin pakai buff gitu. Kalau misalnya aku bersepeda gitu. Nah, contohnya seperti ini aja deh. Ini ya teman-teman. Baru aku double-in gini. Nah, kalau misalnya helm yang safety itu biasanya gini teman-teman. Itu dia lasti sesek ya, agak sesek untuk masuknya. Nah, seperti ini. Ini kenapa rambutku keluar. Nah, looknya seperti ini ketika dipakai ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pakai buff ini kan lebih enak karena ya dia bisa di-adjust kalau misalnya emang pas dipakai itu agak turun. Jadi ini aku naikin lagi biar ya kelihatan lebih bagus lah ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat untuk belakangnya. Ini ya teman-teman. Oke, jadi kayak gitu looknya. Nah, untuk daring ini kalau misalnya minusnya sih sebenarnya lama ya untuk masangnya. Apalagi kalau misalnya kita masih baru apa ya, masih baru make gitu kan. Ini agak ribet sih sebenarnya. Tapi karena aku udah sering pakai untuk helm yang daring, jadi nggak masalah. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah looknya seperti ini ketika kita pakai. Ini tinggal ditambahin Google aja. Ini aku udah pesan Google cuma masih belum datang. Jadi ya udah gini dulu aja. Nah, seperti ini. Ini keren sih pak. Ini ada tulisan JPX gini. Terus motifnya itu ya aku seneng banget sih kalau model yang seperti ini. Nggak terlalu ramai tapi kayak elegan gitu loh. Ntar ya aku copot ya. Ini agak panas sih kalau misalnya di ruangan gini, karena helm-helm gini tuh buat pas di jalan sih. Ini agak ngap sih asli pak. Bentar aku copot dulu. Ya, seumur-umur aku baru ngerasain pakai helm trail. Jadi ya first impressionnya aku seneng banget untuk
helm JPX ini, karena aku ketika riset gitu ya, harga untuk helm trail itu kisaran untuk yang merek lain itu ada yang 1 juta, ada yang 11 juta, Aero itu kalau nggak salah 8 sampai 11 jutaan gitu kan. Dan untuk JPX ini ya, untuk JPX ini aku kemarin dapat itu dikasih tahu sama papaku ini harganya 450.000. Menurutku dengan model seperti ini, kualitas seperti ini itu udah melebihi ekspektasiku sih. Karena gini teman, pas kemarin itu aku juga sempat riset-riset, searching gitu kan. Ternyata helm ini tuh udah dipakai standar balapan untuk motocross gitu ya, kejuaraan dunia motocross. Jadi ya kualitasnya udah nggak diragukan lagi, dan dengan harga seperti itu menurutku sangat worth it gitu ya. Dengan kualitas kemudian harga segitu untuk helm sekelas seperti ini itu udah sangat-sangat worth it banget. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu aja untuk review helm dari JPX Titan X20. Sorry kalau misalnya penyampaianku agak belepotan, karena ya aku udah lama nggak menekuni dunia otomotif gitu ya. Helm-helm gini aku juga udah jarang banget update, dan ya ini aku pengen share ke kalian karena ini adalah produk lokal gitu. Karena brand lokal itu nggak cuma clothing doang teman-teman, karena banyak banget produk-produk asli Indonesia yang menurutku bagus-bagus dan menurutku layak untuk kita apresiasi, layak kita beli juga. So JPX ini adalah salah satu produk yang aku rekomendasikan buat kalian kalau misalnya pengen cari untuk helm-helm trail gitu ya, helm-helm motocross seperti ini. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. So kalau misalnya kalian suka aku bahas sesuatu tentang otomotif, kalian juga bisa komen di bawah, apalagi sekiranya yang bisa aku review atau yang aku kasih infokan ke kalian bisa komen di bawah. So teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.